Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pamer gelar haji sama dengan syirkul asghar, ya, atau syirik kecil. Jadi ketika orang berangkat menunaikan ibadah haji itu paling tidak ada 3 model. Yang pertama, belum berangkat menunaikan ibadah haji, pahalanya sudah hilang. Riyaknya bahkan sebelum berangkat. Ya, di acara arisan trah begitu sudah diumumkan ini anggota keluarga kita calon haji. Wah, dia sumringah, ya, kemudian mungkin hidungnya mekar begitu kan. Kalau orang sedang sombong kan biasanya terlihat hidungnya kembang kempis begitu. Pamitan hajinya bahkan mengalahkan pesta pernikahan, ya, dibuat besar-besaran begitu, ya, dan semua tamu yang datang sudah memanggilnya dengan panggilan Pak Haji ataupun Bu Hajah. Saya pernah tuh ngisi pengajian pamitan haji yang seperti ini. Saya sudah batin tuh, ini belum berangkat, pahala ibadah hajinya sudah hilang semua. Kemudian ada pula yang kedua, selama menunaikan ibadah haji, sebenarnya dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Dia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Pada saat pamitan haji pun dengan bersahaja, dengan sederhana. Tetapi godaannya terjadi ketika dia pulang. Ya, dia pulang, dia merasa lebih alim daripada orang lain karena sudah menunaikan ibadah haji. Ya, kalau orang tidak mencantumkan gelar haji di undangan, misal dia dapat undangan arisan RT, tidak dicantumkan gelar haji ataupun gelar hajahnya, dia tidak mau datang. Ya, ada orang datang menyapa begitu, kalau tidak memanggilnya dengan panggilan Pak Haji atau Bu Hajah, dia nggak mau noleh. Atau kalaupun terpaksa harus ngobrol itu, wajahnya kelihatan marah dan emosi. Begitu juga kalau sholat berjamaah di masjid, dia tidak mau jadi makmum, karena dia yang sudah menunaikan ibadah haji. Ya, nah, jadi godaannya itu. Ketika dia pulang, dia tergoda merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain karena dia sudah menunaikan ibadah haji. Nah, selama dia menunaikan ibadah haji, dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Dan ketika dia pulang, pahalanya rontok semua. Jenis yang ketiga adalah orang yang mendapatkan pahala yang mabrur, haji yang mabrur, ya. Dia berangkat dengan bersahaja, ya. Selama di sana dia menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji itu dengan sebaik-baiknya. Kembali ke tanah air pun dia tidak sombong, ya. Dia tidak sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu dia cerita-cerita tuh, saya ini sudah haji. Nah, itu namanya sum'ah. Ibadah agar didengarkan oleh orang lain, kan. Ya, hampir mirip-mirip dengan sombong, ya. Kemudian dia juga tidak riya. Ya, jadi riya itu apa? Riya itu adalah beribadah agar dipuji oleh orang lain, ya. Jadi kalau sedang sholat sendirian, ya sholatnya maghrib misal 5 menit selesai. Tapi kalau sudah sholat bersama orang lain atau sholat di masjid, sholat tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu bisa sampai 15 menit, ya. Gerakan sholatnya dibagus-baguskan agar dipuji oleh orang lain. Nah, itu namanya riya.
Dia sama sekali tidak mengerjakan riya. Ketika pulang tidak tergoda dengan gelar Pak Haji ataupun Bu Hajah dan seterusnya. Dia tetap senang-senang saja ketika sholat menjadi makmum dari orang lain, ya. Maka insya Allah dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Imam Nawawi menjelaskan di dalam Syarah Sahih Muslim bahwa haji mabrur itu adalah ibadah haji dan seterusnya yang tidak tercampur dengan riya. Ya, tadi sudah kita bahas sedikit. Riya itu minta dipuji lah, intinya begitu. Ya, minta disanjung. Maka kalau dia sedekah, sedekahnya akan dia ceritakan kemana-mana. Kalau dia sholat, misal begitu, rajin sholat tahajud, divideokan. Kalau zaman modern ini. Kemudian diposting di media sosial, biar orang semua tahu kalau dia rajin mengerjakan sholat tahajud. Nah, itu namanya riya. Jadi riya itu adalah minta dipuji. Nah, termasuk juga tadi minta dipuji karena dia sudah menunaikan ibadah haji. Minta dihormati, ya, sehingga kalau dia datang ke masjid ataupun ke musola, jadi imam sholat itu yang pertama itu adalah orang yang paling fasih bacaannya. Ya, bukan siapa yang sudah bergelar haji, bukan. Jadi kalau ada orang yang lebih fasih bacaannya daripada dia, ya yang lebih fasih dulu untuk ngimami sholat, bukan yang bergelar haji. Nah, dia tidak mau tuh. Pokoknya kalau dia datang ke masjid, kalau dia datang ke musola, harus dia yang menjadi imam sholat. Karena dia sudah haji. Ya, biarpun jamaahnya itu ada yang lebih fasih, hafiz Quran dan seterusnya. Pokoknya harus dia yang menjadi imam sholat. Kalau dia tidak jadi imam sholat, dia tidak mau datang sholat berjamaah. Nah, karena dia merasa dia sudah bergelar haji. Nah, ini adalah riya, ya. Dan riya itu termasuk ke dalam syirik kecil, ya, atau syirkul asghar, atau juga sering disebut sebagai syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgharur riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Nah, maka kalau ada orang yang merasa semua orang harus memanggil saya Pak Haji, Bu Hajah, dan seterusnya, ya sudah, pahala ibadah hajinya menjadi hilang semua. Nah, karena itu yang terbaik, pulang menunaikan ibadah haji, ya tetap biasa-biasa saja. Karena orang yang terbaik adalah orang yang tidak sombong, tidak riya, tidak sum'ah, dan dia menyembunyikan amal salehnya dan ibadah-ibadahnya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innallaha yuhibbul abdat taqiyal qaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang selalu menyembunyikan amalannya. Semoga saudara-saudara yang baru pulang menunaikan ibadah haji menjadi haji yang mabrur dan seterusnya. Pahala hajinya insya Allah terus bertahan ila yaumil qiyamah dan mengantarkannya ke surga.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.